Baik, salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang membahagiakan buat kita sekalian di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, kalau kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam firman Tuhan. Karena ketika kita bersekutu dengan firman Allah, sesungguhnya kita sedang mengalami persekutuan yang kekal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh satu berkat yang besar buat kita kalau hari ini sekali lagi kita boleh diizinkan Allah untuk bisa bertatap muka walaupun melalui acara virtual seperti ini, dan marilah kita bersama-sama akan mendengarkan satu firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Nah, saudara, di tengah-tengah persoalan situasi pandemik ini, bangsa kita Indonesia dalam mempersiapkan pemimpin. Nah, saudara, di dunia ini setiap orang membutuhkan pemimpin. Siapa orang nggak membutuhkan pemimpin? Keluarga pun butuh pemimpin. Dan juga di wilayah yang terkecil dengan kita, yaitu di RT, kemudian tingkat kemudian lebih luas RW, lalu kelurahan, membutuhkan pemimpin. Bahkan hingga sampai kecamatan, kemudian sampai kabupaten atau kota, dan kemudian sampai provinsi, bahkan Indonesia. Dibutuhkan pemimpin. Nah, sebentar kita akan masuki pilkada. Kiranya Tuhan menolong memberkati bangsa kita dalam mempersiapkan diri untuk menyiapkan pemimpin, dan Tuhan berkenan memberkati setiap daerah ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Betapa pentingnya pemimpin untuk membawa arah ke depan, masa depan bangsa ini. Saudara, di dalam hidup kita sebagai manusia yang berdosa ini dibutuhkan pemimpin yang bisa membawa kita lepas dari dosa. Dan supaya suatu saat kita nanti menyelesaikan hidup dalam dunia, kita memiliki satu kehidupan yang membahagiakan. Dan itu dibutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh mengerti keberadaan kita, mengenal kita, dan rela berkorban, bahkan dia memberi jaminan hidup yang benar kepada kita. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, kesempatan ini sekali lagi saya mau bicara tentang pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati tidak hanya memimpin kita dalam dunia ini, tetapi bagaimana membawa kita sampai kepada hidup dalam kekekalan di dalam surga. Itulah kepentingan pemimpin yang sejati. Apakah di dalam hidup Bapak Ibu sudah memiliki pemimpin sejati yang membawa saudara mengalami jaminan keselamatan di surga? Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara belum mendapatkan pemimpin seperti itu, mari kita dengar firman Tuhan. Bila saudara sudah mengalami pemimpin itu, mari kita kuat di dalam Allah. Mari kita berdoa untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau akan membicarakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Hamba-Mu mohon pimpinan Roh Kudus supaya hamba-Mu tidak membicarakan apa yang ada dalam pikirannya sendiri, tetapi Roh Kudus yang mengurapi, memberkati pikiran dan juga lidah bibir hamba-Mu serta sikap hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Kiranya Roh Kudus memberkati juga semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memberkati hati, pikiran, roh, jiwa dan tubuhnya, supaya mereka boleh mengerti firman Tuhan ini atas hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersilahkan Engkau untuk memberitakan pemberitaan melalui hamba-Mu yang lemah terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pemimpin yang sejati. Judul pada kesempatan ini yaitu Yesus pemimpin sejati. Yesus pemimpin sejati. Nah, saudara, hal ini dibuktikan oleh pernyataan Yesus Kristus sendiri bahwa Dia adalah pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mengenal akan kehidupan umatnya, pemimpin yang rela berkorban bagi keselamatan umatnya, bahkan pemimpin yang bisa memberi jaminan kepastian hidup keselamatan di surga nanti. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Kitab Yohanes pasal yang ke-10, di sana dikatakan berkenaan dengan firman Tuhan ini, bagian demi bagian saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus mengenal umatnya. Itulah ciri khas pemimpin.
mengenal umatnya, mengenal umat yang dipimpinnya. Di dalam ayat yang ketiga, Yohanes pasal 10 ayat yang 3 hingga sampai ke 4 dikatakan demikian, saudara. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya dan masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, saudara, ada satu hubungan yang dekat antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengenal umat yang dipimpinnya, mengenal namanya satu demi satu. Yesus kenal siapa umat yang menjadi kepunyaannya. Yesus pemimpin yang hidup sampai hari ini. Dia kenal Bapak Ibu yang percaya kepada Dia. Yesus mengenal nama Bapak Ibu, kepribadian Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu saudara. Itu sebabnya dalam bagian firman Tuhan ini diilustrasikan Yesus sebagai gembala adalah pemimpin dan domba-domba adalah umatnya. Domba-domba itu mendengar suaranya. Nah, ini saudara ciri khas daripada umat Allah, yaitu mendengar suaranya dan mengikuti Dia untuk dituntun kemana Tuhan akan menuntunnya. Di dalam ayat yang keempat, dengan domba-domba itu tidak hanya mendengar suaranya, tetapi juga mengikuti Yesus Kristus. Nah saudara, inilah pemimpin mengenal, dan umat yang dipimpinnya pun taat kepadanya. Jadi saudara, Tuhan Yesus Kristus mengenal umatnya dan memanggil namanya satu demi satu dan menuntunnya keluar kepada hidup yang berkelimpahan di dalam kasih akan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, ada umat yang baru dituntun untuk menjadi kawanan satu dengan domba yang lain. Di dalam ayat yang 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hari ini saudara mendengar firman Tuhan dan belum mengalami pengenalan akan Yesus Kristus, inilah kesempatan yang baik bagi saudara untuk mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang akan menuntun hidup saudara, dan saudara bisa mengenal Dia dengan baik melalui pimpinan, tuntunan daripada Roh Kudus. Saudara mulai mendengar suaranya, mengikuti arah dan pimpinan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Dia mengenal Bapak Ibu Saudara melalui suatu hubungan yang akrab dengan saudara di dalam namanya. Dia mengembalakan saudara. Dia yang menuntun hidup saudara untuk hidup dalam kebenaran. Nah, Yesus mengenal siapa umatnya. Umat yang palsu yang menyatakan diri saya orang Kristen tetapi hidupnya nggak benar, saudara, akan sangat sulit mengalami hal demikian. Karena ada umat yang palsu, domba-domba yang palsu. Nah, di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita di tengah-tengah situasi Covid sekalipun, Tuhan mengenal saudara. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan paham apa yang saudara pikirkan. Dia adalah pemimpin saudara. Dia adalah pemimpin yang sejati. Dia tahu segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Mungkin hari ini saudara sakit, mungkin hari ini saudara susah dalam keuangan, mungkin hari ini saudara ada persoalan dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga. Tuhan mengerti semuanya itu kalau saudara mau. Tuhan siap untuk menolong dan membantu saudara. Dan kalau saudara ragu dan belum memiliki pemimpin, mari jadikan Dia pemimpin saudara. Karena Dia akan mengenal saudara dan Dia akan membantu saudara. Dia akan membawa saudara untuk hidup berkelimpahan di dalam namanya. Satu berkat yang besar di dalamnya. Jadi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini berkat yang luar biasa. Nah, bukti yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak hanya mengenal saudara, tetapi Dia rela berkorban untuk saudara. Wow, ini keren saudara. Pemimpin ini rela berkorban. Mungkin pemimpin dunia bisa mengenal rakyatnya, tetapi dia mungkin tidak bisa berkorban. Berkorbannya seperti apa sih? Di dalam ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow saudara yang kasih dalam Tuhan,
Ini satu hal berkat besar yang saudara perlu tahu, yang saudara perlu paham, bahwa Yesus rela berkorban untuk keselamatan umatnya. Di dalam ayat 11 ini, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa hidup, pemimpin yang memberi keselamatan, pemimpin yang membersihkan umat dari dosa. Dia memberikan nyawanya. Dia tidak memberikan dunia ini, dia tidak memberikan kebaikan, tetapi nyawanya, hidupnya kepada yang dipimpin. Wow, saudara, kalau saya memberikan nyawa saudara kepada saudara, itu pun gak berarti, gak berguna di hadapan Allah, karena saya orang berdosa. Tetapi Yesus Kristus, Tuhan Allah, Dia adalah pemimpin yang sejati. Dia memberikan nyawanya dan Allah menerimanya, dan kita bersyukur di dalam namanya. Oleh sebab itu, Yesus sebagai gembala, Yesus sebagai gembala yang baik, Dia pemimpin yang baik dan mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya bagi umatnya. Di dalam ayat 15 juga ditekankan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi umatnya yang dipimpinnya. Berbahagialah saudara kalau saudara mengalami hal ini. Apa yang dikatakan Yesus ini tidak omong kosong, Bapak Ibu. Apa yang dijanjikan Yesus ini tidak kosong, saudara, tetapi berisi, ada buktinya. Bahkan di dalam Yohanes 19, di sana dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana Yesus mati disalibkan untuk menggenapi firman yang Ia sampaikan, janji yang Ia sampaikan ini. Di dalam Yohanes 19 ayat 31, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang-orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi ada dua orang disalibkan bersama Yesus, tangan dan kaki mereka dipatahkan. Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, Yesus telah mati, bukan akan mati, tetapi Yesus telah mati, mereka telah mematahkan kakinya. Mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu berkat besar dalam bagian ini, saudara, ada ajaran yang menentang kematian Yesus Kristus, yang menyangkali kematian Yesus Kristus. Ada ajaran yang berusaha menghancurkan salib. Ada ajaran yang berusaha merusak karya Allah di dalam Yesus Kristus di atas salib. Oleh sebab itu kebenaran ini penting. Kalau saudara mau mengalami hidup yang kekal, pengampunan dosa, jadikan Yesus pemimpin sejati Anda. Dia yang tidak hanya mengenal saudara, tetapi Ia rela berkorban, mati di kayu salib dan disaksikan oleh banyak orang. Bahkan orang yang menikam lambungnya menyaksikan ini supaya Anda dan saya dan kita semua percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah pemimpin yang sejati, pemimpin yang rela berkorban bagi umatnya. Nah, saudara, penyelamatan manusia dari dosa hanya melalui korban Yesus Kristus. 2000 tahun yang silam, 2000 tahun yang lampau, Yesus Kristus mati. Yesus Kristus menggenapi firman-Nya yang tidak lama Dia sampaikan di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian Yesus mati di kayu salib. Dia mau menyatakan dirinya bahwa Dia rela mati di kayu salib dan Dia menebus dosa umat manusia. Berbahagia saudara kalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Anda akan mengalami pengampunan dosa, perbuatan baik Anda, amal saudara, kesalehan ibadah Anda tanpa Yesus buat Anda tidak berguna di hadapan Allah. Karena kita ini cacat, punya karakter cacat, hidup yang cacat permanen, yaitu dosa kita. Sejak kita di dalam
hidup ini lahir kita berdosa, kita punya kecenderungan yang berbuat dosa, dan Yesus Kristus memberi satu penebusan bagi umat yang mau percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita renungkan betapa besar kasih Yesus kepada Anda. Kalau Anda nggak menggunakan kesempatan ini, Anda menjadi orang yang sangat-sangat malang di dunia ini. Anda akan mengalami kecelakaan yang besar dalam hidup Anda. Di dalam masa akhir hidup Anda tidak mengalami penebusan dosa. Tetapi kalau Anda mengalami penerimaan akan Yesus Kristus, percaya Anda akan diampuni dosanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah saudara, berbahagialah kita. Di dunia ini tidak ada pemimpin seperti yang Yesus lakukan, rela mengorbankan hidupnya bagi keselamatan umatnya. Hal yang ketiga saudara, pembuktian yang ketiga saudara, saya mau bagikan kepada saudara bagian akhir ini. Sangat penting karena ini ada kaitannya pengenalan akan Yesus. Dia berkorban untuk umatnya. Dan yang ketiga saudara, Yesus memberikan jaminan kepastian keselamatan. Wow, Yesus memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi umatnya, bagi orang percaya. Di dalam ayat 28 sampai 30 dikatakan dalam firman Tuhan, demikian saudara, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow saudara, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wow, saudara, ini pernyataan Yesus Kristus yang sangat tegas, gamblang, keras, terpercaya saudara, bahwa Dia memberikan jaminan keselamatan. Gak ada seorang pun yang bisa untuk merebut mereka dari tangan Yesus, dari tangan Allah. Oleh sebab itu dalam bagian firman Tuhan ini, saudara dan saya diajak untuk mengenal Dia dengan benar. Dengan benar. Kalau saudara naik pesawat, kalau saudara naik alat transportasi yang lain, dan di sana ada jaminan kepastian keselamatan sampai tempat tujuan, maka saya percaya saudara akan berusaha untuk membayar harga itu, seberapapun harga yang harus dibayar. Tetapi masalahnya saudara, nggak ada, naik pesawat pun, naik transportasi apapun, nggak ada jaminan keselamatan saudara. Nggak ada jaminan keselamatan. Arahan keselamatan ada Bapak Ibu. Ada, di pesawat ada arahan ketika mau terbang, dipersiapkan, diajari bagaimana orang itu menggunakan alat keselamatan suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Tapi itu nggak menjamin, itu sarana saja. Masalahnya memang nggak ada yang bisa menyelamatkan saudara. Nah Yesus memberikan janji dan pengharapan yang pasti. Ada banyak pemimpin dunia memberikan pengharapan dan tapi nggak pasti saudara. Ketika mereka jadi pemimpin belum tentu juga. Tetapi kita bersyukur punya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan hal yang pasti kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita berterima kasih kepada Allah. Dia memberikan jaminan keselamatan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Gak cukup di situ saudara. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Gak cukup di sini juga. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Wow saudara, kalau Anda percaya Yesus Kristus, menerima pengorbanan Yesus Kristus, Anda dijamin ada keselamatan. Anda dijamin ada keselamatan. Apakah Anda mau kalau suatu saat akhir hidup saudara selesai dalam dunia, saudara selamatkan masuk ke surga? Pastilah semua orang menginginkan itu. Dan inilah harapannya. Sudah di dunia susah, ya saudara. Covid belum selesai. Ketika nanti mati kita nggak jelas. Wah, menderita berlipat-lipat kali ganda. Tetapi kalau Anda mau mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Anda akan berbahagia karena di dalam Dia kita bisa diselamatkan, di dalam namanya, di dalam pengorbanannya, dan Dia jamin gak ada orang merebut mereka dari tangan Yesus. Kenapa? Yesus sudah mati, Yesus bangkit. Kalau Yesus hanya mati, gak bangkit, ada orang merebutnya. Gak ada, maut pun gak bisa merebut mereka. Kematian pun gak bisa merebut Anda yang percaya Yesus
untuk Anda dilimpahkan ke neraka. Nggak ada yang orang bisa merebut dari kasih tangan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini suatu berkat yang besar buat kita. Kita dijamin. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Bapa, bahwa percaya juga kepadaku, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan Dia datang ke sana menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Dan ketika nanti selesai, Dia akan datang dan menyebut Anda, supaya apa? Dia bersama-sama dengan Anda dalam surga, dalam rumah Bapa, dalam kebahagiaan, dalam persekutuan yang kekal di dalam namanya. Ini satu berkat Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan kita dari hukuman neraka, dari kuasa dosa dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan kita bersyukur. Jadi kalau saudara suatu saat meninggal dan mau masuk ke surga, percayalah dan terimalah Yesus Kristus dalam hidup saudara. Jadikan Dia Tuhan, pemimpin sejati Anda di dalam hidup saudara. Begitu jelas, begitu gamblang Yesus berbicara tentang masa depan kekal kita. Yesus sangat memberikan keyakinan, kepastian kepada dunia ini. Kalau dunia dan manusia mau percaya kepadanya, Dia akan selamatkan. Dia akan bawa masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Mari kita pikirkan tentang masa depan yang mendalam secara pasti dalam masa depan kita. Nah, saudara, banyak orang memikirkan dan mempersiapkan masa depan hanya sebatas di dunia ini saja. Sebatas di dunia ini saja. Dia mempersiapkan masa depan yang baik, pekerjaan yang baik, sekolah yang terbaik, pergaulan yang terbaik, nanti punya bisnis yang baik, punya pekerjaan yang mapan, wah, dan seterusnya, tapi itu semuanya di bawah langit ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita mempersiapkan lebih jauh lagi. Mempersiapkan, kalau nanti hidup kita sudah berakhir, kemana kita? Kemana saudara? Kalau hidup saudara sudah selesai nanti, kemana? Hidup saudara mau dibawa kemana? Pernahkah ini dipersiapkan dengan baik? Allah mempersiapkan hal itu untuk Anda melalui Yesus Kristus yang mengenal Anda, yang berkorban untuk Anda dan mati, dan Dia menjanjikan yang hidup, memberi jaminan keselamatan bagi Anda. Dia memikirkan itu, Dia melakukan itu. Dia mempersiapkan lebih siap daripada Anda. Oleh sebab itu kita sebagai manusia, mari ikuti persiapan Dia yang begitu luar biasa di dalam namanya. Nah, saudara, kalau manusia bisa mempersiapkan sedemikian luar biasa dalamnya di dunia ini, tetapi itu tidak salah. Tetapi celaka kalau hanya ada di batas bawah dunia ini. Tetapi mari kita persiapkan lebih jauh lagi, hingga sampai nanti kalau mati saya kemana? Neraka atau surga? Yesus memberi Anda kepastian keselamatan di surga, jaminan keselamatan. Tuhan Yesus sebagai pemimpin sejati memastikan masa depan akan saudara akan baik dan bahagia. Bahkan kebahagiaan tidak Anda temukan dalam dunia ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang disiapkan di surga nanti. Tidak sebanding. Kalau Anda mau, kalau Anda ingin mengalami keselamatan itu, maka terimalah Dia sebagai Tuhan Juru Selamat Anda. Dia rindu mengenal Anda, Dia rindu mengasihi Anda, Dia sudah rela berkorban untuk Anda, dan Dia mau berikan jaminan keselamatan bagi Anda yang mau percaya kepadanya. Saudara, maka pada kesempatan ini saya mendorong Anda untuk apa? Membuka hati bagi Anda yang belum mengalami, belum memiliki pemimpin yang sejati dalam hidup Anda. Mari buka hati saudara untuk Yesus sebagai pemimpin sejati, memimpin hidup saudara. Buka hati pikiran saudara, undanglah Dia masuk dalam hati saudara. Bagi Anda yang sudah mengalami kasih anugerah Allah yang besar, pemimpin hadir dalam hidup Anda, mari saudara jangan diam. Mari kita bagikan pemimpin yang sejati ini kepada semua pihak yang membutuhkan, karena mereka manusia punya hak untuk mendengar berita Injil Yesus Kristus. Renungkan firman Tuhan ini dan pastikan Anda memiliki jaminan keselamatan kekal. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu bahwa Yesuslah pemimpin sejati. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan kuatkan hati anak-anak-Mu yang sudah menjadikan Yesus pemimpin sejati, dan pakailah mereka untuk bisa memberitakan
pemimpin sejati Yesus Kristus kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang Tuhan taruh. Dan juga bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mendengar dan masih bingung, masih galau, masih takut, masih ragu, hari ini kami mohon Roh Kudus membuka hati untuk mereka boleh terbuka hatinya untuk mengalami kasih Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menjadi pemimpin sejati untuk hidupnya, sehingga mereka memiliki pengharapan keselamatan yang pasti, jaminan keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Amin. Selamat berbahagia, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.